Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Onasi Channel, senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Saya tertarik dengan beberapa komentar di kolom komentar yang mempermasalahkan masalah jual emas. Kenapa harga sekarang kan lagi tinggi, lagi naik? Kenapa kok saya menjual emas perhiasan kok rugi? Harusnya kan untung karena lagi naik. Baik, saya akan jelaskan untuk harga jual emas perhiasan dan harga jual emas batangan. Karena harga jual emas perhiasan dan emas batangan ini ada perbedaannya. Makanya di sini saya akan buatkan video agar sahabat bisa mengerti dan bisa paham tentang jual emas ini. Jadi di sini banyak sekali yang mempertanyakan, katanya kenapa kok harga jualnya kok di tempat saya jauh banget dengan harga beli. Kenapa bisa demikian? Jadi gini sahabat, saya sudah mempertanyakan ke beberapa toko masalah jual kembali emas perhiasan. Ini saya ngomong emas perhiasan dulu ya. Rata-rata toko memberlakukan aturan pemotongannya yaitu 5-10% jika kita menjual kembali emas perhiasan kita. Itu tergantung kondisi emas perhiasannya. Kalau kondisi emas perhiasan kita masih bagus, pihak toko akan memotongnya 5%. Tetapi kalau emas perhiasan kita itu kondisinya tidak bagus, pihak toko akan memotongnya 10%. Nah, sebetulnya yang membuat rugi menjual emas itu di mananya? Kan emas lagi naik. Kan gitu kira-kira ya. Jadi di sini ada sahabat kita yang berkomentar harga emas 1 juta. Tapi harga jual kembali atau buyback kok 900? Secara logika, secara hitungan matematika, jelas itu bukan untung tetapi rugi. Kan begitulah kira-kira ya kalau kita menghitung dengan matematika. Hitungan emas itu tidak seperti itu, saya ulangi lagi ya. Jadi memang betul harga jual dengan harga beli itu jelas berbeda. Kalau kita beli itu ada ongkos bikin atau ada ongkos tambahan, atau harga tambahan gitu ya dari ongkos produksi tersebut. Karena emas perhiasan itu kan udah dibikin dari tukang pengrajin. Nah, kalau emas batangan pun ada ongkos cetaknya kan gitu. Yang jelas ongkos cetak dengan ongkos bikinnya itu kan ada biayanya. Nah, ditambahkan dengan harga emasnya. Nah, gitu. Cuman biasanya kalau harga perhiasan, kalau ongkos bikin harga perhiasan di kisaran 15.000 sampai 60.000. Tapi ada juga yang ratusan ribu. Jadi bagaimana bentuknya juga sih. Kalau lebih rumit, lebih unik, lebih bagus, itu bisa ratusan ribu rupiah untuk ongkos bikinnya. Tetapi kalau untuk harga jualnya sama ya, walaupun ongkos bikinnya itu tinggi. Nah, jadi yang membuat rugi itu di mananya sih? Jadi gini sahabat, kita itu jangan berfokus sekarang lagi naik. Oh, ini emas lagi naik nih. Ini waktunya jual nih. Tetapi kita tidak ngelihat kapan kita belinya, berapa kita belinya. Sebagai contoh, sekarang kan harga emas itu 1 juta ya untuk emas antam jadul ya. Untuk emas antam itu 1 juta. Sementara untuk harga buyback atau harga jual kembali kan 908.000. Berarti berapa? Berarti kan 100.000. Selisihnya dari harga beli. Kan begitu. Otomatis kan rugi. Rugi 100.000. Nah, kalau kita menghitung seperti itu ya jelas rugi. Karena apa? Emas ini tabungan jangka panjang. Jadi untuk
untuk menutupi yang 100.000 tersebut, untuk menutupi itu agar kita untung, itu kita tuh harus menyimpan 5 sampai 10 tahun untuk menutupi kerugian itu. Sekarang sahabat beli emas 1 juta, ya kan? Untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu harga emas itu bukan 1 juta lagi. Jadi kalau kita ngitungnya harga 1 juta dijual 900, nggak seperti itu. Karena emas itu tabungan jangka panjang. Begitu loh. Jadi jangan menghitung, ini sekarang kita beli 1 juta, dijual 900, rugilah. Nggak kayak gitu. Karena kita membeli emas perhiasan sekarang beli, bukan untuk dijual besok. Begitulah kira-kira. Kalau kita sekarang beli jual besok, ya jelas rugi kan gitu. Nah, jadi untuk menutupi, untuk kita bisa untung di emas itu, ya kita harus menyimpan dulu sampai harga emas itu betul-betul tinggi atau melebihi dari harga kita beli. Begitulah kira-kira kalau emas antam ya, kalau emas batangan maksudnya. Karena kalau emas batangan ini dia 100.000 lebih dari harga belinya. Contohnya harga kita beli itu 1 juta, itu buybacknya itu pasti 900, jadi 100.000 bedanya dari harga belinya, karena itu adalah ongkos pembuatan atau ongkos cetaknya. Jadi dimana-mana pun, baik itu emas perhiasan ataupun emas batangan, kalau ongkos cetak atau ongkos bikin itu tidak terhitung ketika kita akan menjualnya. Begitu. Nah, emas yang seperti apa dan emas tahun kapan yang bisa menguntungkan? Sebetulnya nggak perlu melihat tahun kapannya ya. Yang jelas gini sahabat, sekarang kan harga jual emas perhiasan aja ya, emas perhiasan itu kan harganya sekitar 880.000 rupiah kalau kita jual ya. Kalau kita jual 880.000 rupiah. Nah, sahabat itu tinggal ngelihat di kwitansinya, kita lihat di suratnya nih, di surat emasnya ini, belinya itu dulu berapa harganya ini? Kalau sahabat membeli emas perhiasan tersebut harganya 900 dan dijual sekarang, jelas rugi. Itu jelas rugi. Contohnya tahun 2020 bulan Agustus harga emas itu kan mencapai 1 juta, ya kan? Nah, kalau kita membeli emas di tahun 2020 di bulan Agustus dijual sekarang, jelas rugi. Karena itu belum saatnya dijual untuk saat ini. Begitu sahabat. Nah, terus di sini ada yang mempertanyakan kembali potongan emas perhiasan. Kalau di toko langganan saya itu potongannya 35.000 per gram. Itu yang emas 24 ya. Potongannya itu 35.000. Kalau kondisi emas kita itu memang bagus. Dari harga sekarang ya. Kalau di toko saya, langganan saya itu dari harga sekarang. Seperti gini contohnya, harga emas perhiasan untuk hari ini seperti 900.000 contoh ya, 900.000 nih kalau kita beli. Nah, 900.000 itu dipotong 35.000, begitu. Jadi 865.000 dibelinya sama toko. Jadi pokoknya harga beli sekarang dikurang 35.000. Atau kalau di toko yang lain, saya tanya di toko-toko yang lain, harga sekarang seperti harga 900 nih, itu dikurang 5%. Kalau memang harga emas perhiasan tersebut kondisinya bagus. Enak sebetulnya ngitungnya. Harga sekarang, harga beli dikurang 5%. Berapa hasilnya? Itulah harga jualnya. Sebetulnya seperti itu.
Jadi untuk yang rugi ngejual emas perhiasan, itulah sebetulnya yang terjadi. Jadi tidak ngelihat kapan belinya dan berapa harga yang dibelinya dan kapan harga sekarang. Jadi berfokusnya, oh emas ini lagi naik. Nggak seperti itu. Walaupun lagi naik, tapi kalau waktu belinya dulunya tinggi, ya nggak dapat untung juga. Walaupun itu emas batangan, kan gitu. Jadi intinya begini sahabat. Kalau sahabat ingin mendapatkan keuntungan di emas ini, yang utama adalah kita menyimpannya dalam waktu lama, minimal 5 tahun. Kalau 5 tahun udah jelas pasti kita akan untung. Itu yang pertama. Yang kedua, rajin-rajinlah mengecek harga. Karena mana tahu sebelum 5 tahun tiba-tiba harga meledak, naik jauh dari harga yang kita beli. Makanya kita diwajibkan, yang memang nabung emas ini diwajibkan untuk selalu mengecek harga emas. Yang ketiganya, kalau sahabat itu menabung emas, yang wajib yang nomor tiganya yaitu tentukan tujuan. Karena di sini yang salah di menabung emas itu, kita menabung aja, kita menyimpan aja, tapi kita itu tidak punya tujuan. Jadi kalau tidak punya tujuan berarti kita tidak punya tekad. Ini saya menabung emas ini untuk apa nih? Kayak gitu. Karena yang namanya nabung emas itu untuk jangka waktu lama ya. Jadi kalau mau beli tahun ini dijual tahun depan, itu mungkin bukan tabungan ya, itu mungkin buat jaga-jaga doang. Tapi di sini saya berbicara tentang tabungan emas agar untung. Jadi begitu sahabat. Jadi harus menentukan tujuan kita mengumpulkan emas ini itu untuk apa gitu. Ya contohnya kan untuk biaya sekolah ke, untuk pernikahan ke, untuk naik haji kok, terserah. Yang jelas harus punya tujuan gitu. Seandainya sudah tercapai atau jumlahnya sudah cukup, barulah kita bisa menjualnya, dan itu pun harus minimal 5 tahun, lebih bagus lagi 10 tahun. Di sini pun ada yang berkomentar, saya udah beberapa kali katanya membeli emas perhiasan, tetapi kok nggak pernah mendapatkan untung ketika menjualnya. Ya mungkin harus, nah ini kenapa bisa terjadi, yaitu tadi membeli emas perhiasannya itu tahun sekarang dijual tahun berikutnya, itu jelas tidak akan mendapatkan untung. Balik modal pun itu sudah syukur sebetulnya, karena untuk mendapatkan untung di emas itu kita harus menyimpannya agak lama. Katanya kok ada yang ngomong menabung emas itu menguntungkan. Betul, betul, menabung emas itu bisa menguntungkan kalau tahu caranya. Dan untuk menabung emas itu kita itu harus sabar. Kalau kita nggak sabar, ya susah kita nggak mendapatkan keuntungan. Sabar dalam arti ya jangan buru-buru menjual. Kalau memang kita mau menabung emas itu ya tabung aja dulu, hitung-hitung buat nanti bekal kita lah untuk kedepannya. Oke sahabat, demikian. Jadi pada intinya, untuk mendapatkan keuntungan di emas itu kita harus menyimpannya dengan dalam waktu yang lama. Begitu sahabat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sahabat tidak bosan. Bagi yang membutuhkan informasi masalah emas, silakan subscribe dan hidupkan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan untuk mendapatkan harga-harga update setiap hari harga emas dan info seputar emas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warnias.